Puasa telah tiba. Puasa merupakan kewajiban umat muslim. Puasa banyak manfaatnya. Salah satunya untuk mengatur pola makan serta hidup sehat dan meningkatkan kontrol terhadap diri agar disiplin. Terlebih pada masa pandemik COVID-19. Orang yang mengatur pola makannya dapat mendukung sistem imun sehingga tidak mudah sakit. Namun, perlu kita ketahui juga beberapa hal terkait puasa. Puasa berbahaya ketika dilakukan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Terjadi pemecahan protein karena tubuh berada pada fase kelaparan. Itulah kenapa disarankan mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Puasa hanya berawal dari sahur hingga berbuka. Waktu tersebut efektif untuk pemecahan glukosa dan lemak. Tidak sampai pemecahan protein. Kondisi ini menguntungkan untuk orang dengan obesitas. Penurunan berat badan yang direncanakan mengatur gula darah dan tekanan darah, terutama bagi pasien DM dan hipertensi. Pastikan kondisi kesehatan. Apabila kondisi kesehatan sedang menurun, dapat mempertimbangkan untuk menunda puasa. Misalnya, demam, diare, dan mual. Selanjutnya, orang dengan penyakit tertentu seperti diabetes mellitus tipe 1, gangguan ginjal, dan lain-lain perlu melakukan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Pantau kondisi klinis. Kondisi klinis yang dapat dipantau antara lain mulut, mata, kulit, rambut, warna urin. Perubahan kondisi klinis merupakan salah satu tanda bahwa asupan zat gizi ada yang tidak terpenuhi atau mengalami penurunan kesehatan. Pantau berat badan. Saat berpuasa, berat badan sebaiknya ditimbang secara berkala. Penurunan berat badan yang drastis atau berat badan turun lebih dari 5% atau bahkan penurunan status gizi menunjukkan bahwa puasa perlu dievaluasi lagi. Pantau asupan makanan. Orang yang berpuasa kebutuhan gizinya sama seperti biasa. Namun, perlu pengaturan dan strategi yang matang karena waktu makan siang, selingan pagi, dan selingan sore dihilangkan. Untuk memudahkan memenuhi kebutuhan gizi, perlu pengaturan jadwal, jumlah, dan jenis makanan. Kita lihat yuk. Jadwal makan dan minum. Bangun tidur, konsumsi susu dan snack. Mendekati azan subuh, konsumsi makanan menu lengkap dan air putih. Nah, saat berbuka atau azan maghrib, konsumsi susu dan kurma atau jus buah. Setelah maghrib, kita bisa mengkonsumsi sup, crackers, atau salad. Setelah tarawih, kita bisa makan menu lengkap dan air putih. Jangan lupa sebelum tidur konsumsi air putih atau susu. Jumlah makanan. Untuk mempermudah pemorsian makan, bagilah piring dalam 4 bagian. Masing-masing bagian terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayur. Jangan lupa untuk menyertakan buah pada waktu sahur dan berbuka. Makan tidak perlu berlebihan dan terburu-buru. Contohnya seperti ini. Yang tidak kalah penting untuk kita ketahui adalah jenis makanan. Pilih jenis karbohidrat kompleks dan makanan kaya protein hewani maupun nabati. Serat dapat diperoleh dari sayur, buah, kacang-kacangan. Snack lebih disarankan berupa kacang-kacangan dan buah dibandingkan dengan coklat, kue manis, dan makanan berlemak tinggi. Makan sahur disarankan mendekati waktu azan subuh untuk memperpendek periode puasa. Hindari makanan yang terlalu pedas dan berlemak karena dapat memicu heartburn atau sensasi terbakar pada dada. Hindari minuman berkafein untuk mencegah pengeluaran cairan yang berlebih melalui urin seperti kopi, teh, dan soda. Boleh untuk mengkonsumsi sayur yang dihangatkan, hanya saja disarankan untuk 2 waktu makan. Misal, untuk berbuka dan sahur. Tapi akan lebih baik jika mengkonsumsi makanan yang fresh ya. Namun, untuk orang dengan gastritis, makanlah sesuai saran. Tidak terburu-buru, membatasi makanan yang terlalu pedas,
asam, berlemak, dan makanan yang sensitif bagi tubuhnya. Dalam berpuasa, kita juga harus memastikan asupan cairan terpenuhi. Jangan sampai dehidrasi. Dehidrasi merupakan kondisi yang harus dicegah. Setidaknya, cairan harus terpenuhi 2.500 ml per hari dari minuman dan makanan. Atur strategi saat sahur dan berbuka. Cairan dapat diperoleh dari susu rendah lemak, air putih, infused water, air nabes, atau rendaman kurma, air dengan lemon dan mint, buah dengan kadar air tinggi, dan sup. Kurangi paparan matahari atau panas untuk mencegah dehidrasi. Bagaimana dengan aktivitas fisik dan olahraga? Batasi permainan atau aktivitas olahraga yang menguras terlalu banyak tenaga dan cairan. Programkan olahraga ringan selama 15 hingga 20 menit pada sore hari menjelang berbuka. Mudah bukan? Ikuti tips tadi agar puasa kita lancar dan tubuh tetap sehat. Selamat mencoba!